Assalamualaikum Sobat Novel Bercerita. Semoga Sobat sehat selalu. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel ini ya, supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Mari kita mulai. Laras masih ingat jelas bagaimana matanya pertama kali bertemu dengan Raka di sebuah acara pernikahan teman. Saat itu, tatapan Raka penuh hangat, seolah dunia berhenti berputar hanya untuk mempertemukan mereka. Senyum pria itu sederhana, namun cukup untuk membuat hati Laras berdegup lebih kencang. Setiap detik bersamanya terasa magis. Dalam waktu singkat, mereka jatuh cinta. Cinta itu tidak hanya hangat, tapi juga kuat, seolah tidak ada badai yang sanggup mengubahnya. Laras merasa seolah telah menemukan rumah dalam sosok Raka, tempat di mana ia bisa berlabuh tanpa takut tersesat. Aku janji, aku nggak akan pernah bikin kamu merasa sendirian, kata Raka dengan penuh keyakinan suatu malam, menggenggam tangan Laras erat. Waktu itu, janji itu terasa mutlak. Laras percaya sepenuhnya bahwa cinta mereka tidak akan goyah. Mereka menikah, dan hari-hari pertama pernikahan terasa seperti mimpi. Raka selalu menjemput Laras dengan pelukan hangat setiap kali pulang, membisikkan kalimat manis di telinganya sebelum tidur. Cinta mereka adalah segalanya bagi Laras. Sampai, perlahan tapi pasti, semuanya berubah. Seiring dengan perjalanan waktu, Raka mulai sibuk dengan pekerjaannya. Ini buat masa depan kita, sayang, katanya setiap kali Laras bertanya kenapa waktu mereka berdua semakin sedikit. Laras selalu tersenyum dan mengangguk. Ia memilih untuk percaya bahwa semuanya hanyalah fase sementara, bahwa semua usaha Raka adalah demi kebahagiaan mereka. Namun, di sudut hatinya, ada rasa sepi yang perlahan merayap. Malam demi malam berlalu, dan kehangatan yang dulu selalu ada kini terasa dingin. Raka sering pulang larut tanpa kabar, dan saat berada di rumah pun pikirannya seperti terbang entah kemana. Laras duduk di ruang tamu setiap malam, menunggu suara pintu terbuka, berharap Raka pulang dan menyapanya dengan senyum seperti dulu. Tapi yang datang hanya keheningan. Laras mulai merasa seperti bayangan di rumahnya sendiri. Mungkin aku yang terlalu berharap, bisiknya dalam hati, mencoba menghibur diri. Tapi setiap kali ia memandangi tempat tidur yang dingin dan kosong di sebelahnya, hatinya terasa semakin hampa. Laras bukan tipe wanita yang suka menuntut. Ia percaya bahwa cinta adalah tentang saling mengerti tanpa harus selalu berkata-kata. Jadi, meski hatinya berteriak ingin bicara, Laras memilih untuk diam. Mungkin besok akan lebih baik, ia berkata kepada dirinya sendiri setiap kali rasa kecewa menghantam. Namun, besok-besok itu terus berlalu tanpa perubahan. Raka semakin larut dalam pekerjaannya, dan Laras semakin terperangkap dalam kesunyian. Ia mencoba mencari cara untuk tetap bahagia, mengisi waktu dengan memasak, membaca buku, atau menonton drama favoritnya. Tapi tidak ada yang benar-benar bisa mengisi kekosongan di hatinya. Diam itu semakin menyesakan, seperti jeruji yang tak terlihat. Di hadapan orang lain, Laras selalu tersenyum, berpura-pura bahagia. Aku baik-baik saja, katanya saat teman-temannya bertanya. Namun, hanya dirinya yang tahu bahwa senyum itu rapuh, hampir retak. Suatu malam, saat Raka tertidur di sebelahnya, ponsel suaminya bergetar. Laras tidak pernah bermaksud untuk memata-matai, tapi ada rasa penasaran yang tak bisa ia abaikan. Dengan tangan gemetar, ia membuka layar ponsel itu dan membaca pesan singkat dari seorang wanita bernama Nina. Besok jangan lupa, ya, aku tunggu. Jantung Laras seketika berhenti.
Dunia seolah runtuh dalam sekejap. Nafasnya tersengal, seakan ada beban tak kasat mata yang menghantam dadanya. Ia menatap wajah Raka yang terlelap di sebelahnya. Wajah yang dulu memberinya rasa aman, kini malah membuatnya merasa asing. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Sekujur tubuhnya gemetar, bukan hanya karena pesan itu, tapi karena kenyataan bahwa cintanya selama ini mungkin sedang dibagi. Laras merasa seperti sedang tenggelam, tapi tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya. Malam itu, Laras duduk di pojok kamar, memeluk lututnya erat. Air matanya terus mengalir, membasahi pipinya tanpa henti. Ia ingin berteriak, menuntut penjelasan, atau sekadar memukul dada Raka untuk melepaskan rasa sakit yang menggerogoti. Namun, lagi-lagi ia memilih diam. Ia takut jika pertanyaan yang ia ajukan malah akan memaksa keluar kenyataan yang tak sanggup ia terima. Apa aku nggak cukup buat dia? Tanyanya dalam hati. Laras merasa kecil, seakan seluruh cinta dan pengorbanan yang ia berikan selama ini tidak berarti apa-apa. Hatinya terbelah antara keinginan untuk melawan dan ketakutan akan kehilangan. Ia memandangi ponsel Raka dengan pandangan kosong, mencoba mencari alasan untuk percaya bahwa pesan itu hanya kesalahpahaman. Tapi semakin ia mencoba, semakin hatinya tenggelam dalam keraguan. Di satu sisi, ia ingin mempercayai Raka. Di sisi lain, pesan dari Nina itu seperti duri yang menancap di hatinya, membuatnya tak bisa lagi merasakan tenang. Diam itu semakin menyesakan, dan malam terasa begitu panjang, penuh dengan air mata dan doa-doa yang tak berjawab. Keesokan malamnya, setelah bergulat dengan batinnya sendiri, Laras memberanikan diri untuk bicara. Suara di kepalanya berbisik bahwa jika ia tidak menanyakan hal ini sekarang, kebenaran akan terus menghantuinya. Dengan hati-hati, ia menunggu momen saat Raka duduk di sofa, memainkan ponselnya. Wajahnya tampak sibuk seperti biasa. "Kak, aku mau tanya," ujar Laras, berusaha agar suaranya tidak terdengar gemetar. Raka mendongak, sedikit terganggu tapi mencoba tersenyum. "Apa, sayang?" tanyanya, tanpa benar-benar menatap Laras. Laras menarik napas dalam-dalam sebelum mengucapkan kata-kata yang menyesakkan dada. "Siapa Nina?" Wajah Raka seketika berubah, namun hanya untuk sepersekian detik sebelum senyumnya kembali muncul, tipis dan dingin. "Nina? Cuma teman kerja." "Ada apa?" jawabnya dengan nada ringan, seakan tidak ada yang perlu dipersoalkan. Tapi di mata Laras, ada sesuatu di balik senyuman itu, sesuatu yang ia tidak bisa mengerti, namun jelas bukan kejujuran. Raka mengalihkan pandangan dan kembali pada ponselnya, menandakan bahwa diskusi ini dianggap selesai. Laras hanya duduk diam di sebelahnya, tenggelam dalam rasa kecewa yang lebih dalam dari sebelumnya. Setelah percakapan singkat itu, Laras merasa hatinya pecah berulang kali, seolah-olah setiap detik bersama Raka kini hanya menambah luka baru. Semakin ia mencoba dekat, semakin Raka menjauh, seperti ada jarak tak kasat mata yang memisahkan mereka. Laras sering duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto-foto pernikahan mereka di dinding dengan mata berkaca-kaca. Di sana, mereka tampak begitu bahagia, seolah dunia adalah milik mereka berdua. Tapi kenyataannya kini berbeda. Kebahagiaan itu seperti ilusi yang perlahan memudar. Raka mulai sering keluar malam, dengan alasan rapat atau pertemuan bisnis. Laras tidak tahu lagi harus percaya atau tidak. Ponselnya tak pernah berhenti bergetar. Namun ketika bersama Laras, Raka tampak begitu jauh, seperti sosok asing yang hanya sekadar hadir tanpa benar-benar ada.
Laras merasa seakan dirinya terjebak di rumah yang kosong, meski Raka berada di sana. Setiap malam terasa lebih panjang dan dingin, membuat hatinya semakin tenggelam dalam kesepian yang tak tertahankan. Di tengah keterpurukan itu, takdir mempertemukan Laras dengan Andra, sahabat masa kecil yang tanpa sengaja ia temui di sebuah kafe. Senyuman Andra yang hangat seperti oasis di tengah gurun sepi yang menghantui hidupnya. "Laras, ini kamu." Andra menyapanya dengan mata berbinar, seakan menemukan harta karun yang hilang. Laras tidak bisa menahan senyum kecil yang selama ini sulit muncul. Pertemuan itu seperti seberkas cahaya yang memberi Laras ruang untuk bernapas. Mereka mengobrol lama, mengenang masa lalu, dan Laras merasa ada seseorang yang benar-benar mendengarkannya, sesuatu yang telah lama ia rindukan. Bersama Andra, Laras bisa merasa ringan, tanpa tekanan, tanpa rasa takut. Meski ada perasaan bersalah menggerayangi hatinya karena merasa nyaman dengan pria lain, ia tak bisa memungkiri bahwa Andra memberinya harapan kecil di tengah gelap. Hari demi hari, pertemuan Laras dan Andra menjadi lebih sering. Mereka tidak pernah melakukan hal yang salah, hanya sekadar minum kopi dan berbincang. Namun, di balik setiap tawa dan cerita yang mereka bagi, Laras merasakan sesuatu yang tak seharusnya ada, sebuah rasa nyaman yang lebih dari sekadar pertemanan. Ia tahu, apa yang ia rasakan pada Andra adalah hal yang berbahaya. Namun, hati yang lelah mencari kebahagiaan sulit untuk menolak sedikit kebahagiaan ketika kesempatan itu datang. Laras menyadari bahwa ia telah melangkah di batas tipis antara keinginan dan kesalahan. Seringkali, ia termenung di malam hari, bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini salah? Atau memang aku pantas bahagia meski hanya sebentar? Di satu sisi, Andra memberinya ruang untuk merasa hidup kembali, tapi di sisi lain, ada Raka, suaminya, yang masih ia cintai meski kerap mengecewakan. Konflik batin ini menghancurkan Laras sedikit demi sedikit. Suatu hari, saat Laras dan Andra sedang makan siang di sebuah kafe kecil di pinggir kota, tanpa diduga Raka muncul di sana. Laras terkejut, dan wajahnya seketika memucat. Andra pun merasa canggung, meski berusaha tetap tenang. Raka mendekati meja mereka dengan langkah perlahan, senyumnya tipis, namun ada kemarahan yang jelas terpancar di matanya. "Oh, jadi ini yang bikin kamu sibuk akhir-akhir ini?" tanyanya dingin, seolah-olah sudah tahu jawabannya. Laras tidak bisa berkata apa-apa. Lidahnya keluh, dan dadanya berdebar kencang. Dalam sekejap, rasa bersalah dan takut menyerbunya seperti badai. Ia tahu, meski tidak ada hal buruk yang terjadi antara dirinya dan Andra, apa yang Raka lihat sudah cukup untuk menghancurkan sisa-sisa kepercayaan yang masih tersisa. Raka tidak marah dengan teriakan atau makian, tapi tatapan kecewa dan dinginnya lebih menyakitkan dari ribuan kata-kata kasar. Laras ingin menjelaskan, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Dan sebelum ia sempat berkata apa-apa, Raka berbalik pergi, meninggalkan Laras dalam kepedihan yang tak terkatakan. Saat itu, Laras merasa bahwa apapun yang ia lakukan setelah ini, semuanya sudah terlambat. Sejak kejadian di kafe, suasana di rumah menjadi semakin dingin. Raka tak lagi marah, tapi justru lebih banyak diam. Diam yang lebih menyakitkan daripada amarah. Laras tahu, di balik keheningan itu, ada perasaan kecewa dan luka yang mendalam. Setiap kali mereka berpapasan di rumah, pandangan Raka terasa seperti belati yang menusuk hatinya. Ia tak pernah mengucapkan apa-apa, tapi sikapnya penuh sindiran yang membuat Laras semakin merasa bersalah. Laras mencoba beberapa kali menjelaskan
mengatakan bahwa pertemuannya dengan Andra hanyalah kebetulan dan tak ada niat buruk di baliknya. Tapi Raka hanya menatap kosong, seolah semua kata-kata Laras adalah kebohongan. Aku nggak butuh alasan, Ras. Aku cuma butuh kamu jujur. Kalau kamu udah nggak bahagia, bilang aja, ucap Raka suatu malam dengan nada datar, namun begitu tajam hingga menghancurkan hati Laras. Di saat itulah Laras sadar, kehadirannya di rumah ini tak lagi berarti. Ia merasa seperti bayangan. Ada, tapi tak pernah benar-benar dilihat. Keheningan itu membunuh Laras perlahan, membuatnya terperangkap dalam kesepian yang tak seorang pun bisa pahami. Suatu malam, ketegangan yang selama ini mengendap akhirnya meledak. Laras tidak bisa lagi menahan rasa sakit yang terus menggerogoti hatinya. Kamu berubah. Ka, kamu nggak peduli lagi sama aku, ujar Laras dengan suara bergetar. Matanya penuh air mata yang tak bisa ia tahan lagi. Raka menatapnya dengan tatapan lelah, seperti seseorang yang sudah kehilangan kesabaran. Aku berubah? Atau mungkin kamu yang gak sabar nunggu aku sibuk, jadi kamu cari perhatian ke orang lain? Balas Raka, suaranya rendah namun penuh amarah yang terpendam. Laras merasa ditampar. Kalimat itu menyakitkan, lebih dari yang pernah ia bayangkan. Aku gak pernah niat nyakitin kamu, Raka. Aku cuma butuh kamu. Aku butuh kamu ada buat aku. Tangis Laras pecah di tengah kalimatnya. Tapi Raka tidak tergerak. Kalau kamu butuh orang lain buat bahagia, mungkin kamu salah pilih suami, ujar Raka dingin, seperti menoreh luka terakhir di hati Laras. Di saat itulah Laras menyadari bahwa semua usaha dan cintanya seperti tak lagi berarti. Ia berdiri di hadapan pria yang pernah ia cintai sepenuh hati, tapi kini terasa seperti orang asing yang tak lagi peduli. Nantikan part 2-nya di video selanjutnya. Wassalamualaikum.